Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya. Ini sama Yudi guys. Nah jadi kemarin kita sudah unboxing untuk Vimy X8 SE tahun 2020. Sekarang kita akan coba review dan akan kita coba terbangkan ini drone dari Xiaomi dengan merek Vimy X8 SE tahun 2020. Nanti akan saya jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di drone ini, dan akan kita coba juga jarak dari drone ini berapa kilo bisa sampai untuk kita kendalikan. Katanya sih kalau dari fiturnya bisa sampai dengan 8 km, tapi akan kita buktikan apa bisa sampai dengan 8 km untuk menerbangkan drone ini. Oke guys ya, kita langsung praktekkan saja. Nah guys, ini adalah Vimy X8 SE 2020. Nah kalau untuk tombol on-nya kita bisa tekan di bagian sini. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa di bagian kamera ini kita harus lepaskan dulu busa pelindungnya supaya nanti gimbalnya bisa bergerak baik kiri, kanan, atas ataupun bawah ya guys ya. Dan untuk menghidupkan drone ini gampang sekali guys. Kita tekan tombol yang di tengah ini sebanyak 2 kali, tapi yang keduanya itu ditekan agak lama ya guys ya. Ini ada lampunya nanti hidup ya guys ya. Itu lampunya jadi 4. Nah kalau udah bunyi yang seperti tadi berarti drone-nya sudah hidup. Sebelum kita terbangkan drone-nya kita harus pasang dulu memori ya guys ya. Memori itu ada di bagian sayap kanan dari Vimy-nya. Ini lubangnya, tinggal kita masukkan aja memorinya ya guys ya. Ini saya pakai memori yang 32 GB. 32 GB udah cukup lah guys untuk kita mengambil video footage untuk di sekitar daerah teman-teman ya. Itu sudah cukup puas lah untuk merekam video yang ukurannya besar. Dan untuk remote-nya kita udah siapkan, udah kita keluarkan dari kotaknya. Jadi pertama kali kita harus keluarkan joysticknya dulu ya guys ya. Kita pasang di sini. Udah ada 2 joystick untuk kiri dan kanan. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan lengketkan handphonenya ke remote untuk Vimy-nya. Jadi saya menggunakan handphone Oppo F7 ya guys ya. Ini handphone lama. Jadi kabelnya masih USB, sehingga untuk menghubungkan ke remote ini, kalau dari Vimy itu memang ada untuk kabelnya guys ya. Kabel micro USB ya. Tinggal kita colokkan aja ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Sudah tercolok. Nanti kita pasangkan di remote-nya. Kita masukkan ke bagian bawah, ada lubang USB-nya untuk menghubungkan antara remote dengan handphone ya. Nah, setelah itu remote ini kan masih posisi dalam mati ya guys ya. Kita harus hidupkan dulu remote-nya, sama seperti drone tadi, harus kita tekan 2 kali. 1, 2. Nanti akan ada bunyi. Nah, udah hidup ya guys ya. Tombolnya udah berwarna merah. Itu tandanya sudah hidup. Kita langsung ke aplikasinya. Aplikasinya Vimy Navi ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke ini. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Vimy-nya, bisa dicari di Play Store aja. Ini logonya seperti ini ya. Logonya Vimy Navi ini. Kita klik aja Vimy Navi. Oke, kita masuk ke perangkat. Nah, sekarang sudah terhubung antara Vimy-nya, drone-nya dengan remote-nya, tapi belum bisa take off karena di sini statusnya belum terhubung sempurna guys. Kita tunggu saja. Oke, kameranya udah hidup. Ya, nih saya posisinya di depan Bank BRI kantor cabang Rengat. Nanti akan saya jelaskan fiturnya satu persatu. Ini di bagian atas kiri ada ketinggian, sebelahnya ada jarak. Terus ada kecepatan vertikal dan horizontal. Di bagian tengah ini untuk status dari drone-nya, apakah ada kendala atau untuk GPS, kompas, gangguan magnetik, pinu, baterai dan gimbalnya akan dijelaskan di sana. Terus di sebelahnya ada GPS, ini menandakan sinyal. Sebelahnya juga ada sinyal untuk foto dan ambil videonya guys ya. Di sana semuanya tersedia di indikatornya. Sebelah kanannya ada baterai. Ini baterainya kita mulai 89%. Dan bagian kanan ini ada pengaturan.
pengaturan ini kalau batas kecepatannya ini bisa teman-teman atur sendiri, ketinggian dan lain-lainnya bisa diatur sendiri guys, sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah ya. Ini semuanya tersedia di sini, tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau untuk batas terbangnya kita nggak usah dibatasi, dan batas ketinggiannya kita batasi 500 meter aja guys, biar nggak terlalu tinggi. Nah, untuk pertama kali kita tekan dulu, kita klik ke kiri. Jadi tombolnya ini return to home nya tuh kita pindahkan ke free flight ya, biar bisa terbang. Kalau sudah seperti itu baru bisa ready to go. Oke. Dan lanjut bagian kanan itu ada ini pengaturan-pengaturan lain. Ini kameranya ya. Oke, ini mau kamera atau mau foto. Terus yang di tengah itu adalah merekam. Terus ini ada medianya. Dan bagian bawah ini ada fitur-fiturnya. Nanti akan kita coba satu persatu ya guys ya, setelah nanti terbang. Dan bagian sebelahnya itu ada mau landing atau mau terbang, bisa melalui handphone ini kita kontrol juga. Dan bagian sebelah kiri bawah itu adalah untuk GPS, untuk memonitor pergerakan drone kita. Jadi kita biar tahu posisi drone kita di mana, kita manfaatkan GPS yang ada sebelah kiri bawah ya guys ya. Oke, kita coba terbangkan. Caranya untuk take off, kita bisa take off secara manual seperti ini. Ya, ini tinggal teman-teman tekan aja ke bawah, terus kita geser ke bagian masing-masing ke atas. Nah, sudah hidup drone-nya. Kita gas saja. Oke. Ini sudah terbang, guys. Ya. Drone-nya sudah terbang. Akan kita coba untuk ketinggiannya dulu. Kita terbangkan ya guys ya. Kita atur kecerahannya. Pertama kita coba jaraknya berapa jauh dulu. Kita belum tahu nih guys, jarak dari drone ini berapa kilometer ya. Udah, kita atur brightness, kita coba tinggi lagi. Oke, kita coba lihat sekeliling, pemandangannya seperti apa. Ini ada jembatan Trio Amanah yang letaknya di pinggir sungai Indragiri untuk menghubungkan antara Kota Rengat dengan kampung seberang. Oke, ini adalah sungai Indragiri ya guys ya. Sungainya lagi meluap guys, karena beberapa hari ini memang hujan turun lebat. Kita coba maju aja ke sungai.
Untuk jarak kita akan coba sebanyak 3 kali. Yang pertama ini yang pertama kita akan tes jarak penerbangan dari daerah perkantoran dekat Bank BRI cabang Rengat. Kalau di sini memang banyak perkantoran-perkantoran guys, dan pastinya di sini juga ada tower yang sangat mengganggu penerbangan, sehingga pada saat percobaan penerbangan ini tes jarak kita cuma bisa sampai 330 meteran guys ya. Terus yang kedua, kita coba terbangkan drone ini dari rumah dekat perumahan, dan pastinya penerbangan ini juga agak terganggu gara-gara ada tower yang ada di sekitar perumahan, sehingga jarak yang kita tempuh hanya sekitar 370 meteran. Nah, yang terakhir, tes yang ketiga, saya tes drone ini terbangkan dari stadion. Dekat stadion ini memang agak terbuka guys, sehingga jarak penerbangan kita ini lebih dari 300 meteran. Dan kalau kita lanjutkan ini sampai drone-nya kita tidak bisa kendalikan lagi, sampai jarak 1,3 km guys. Ini luar biasa karena memang pada saat jarak 1,3 km itu sudah mulai banyak pemukiman dan tower-tower yang mengganggu sinyal dari drone kita. Nah, sekarang kita akan coba fitur-fiturnya. Oke guys, kita akan coba intelligent flight, yaitu fitur-fitur yang dimiliki oleh drone Vimy ini. Yang pertama adalah drone invert. Ini umum digunakan oleh para pengguna drone, yaitu drone akan bergerak menjauhi kita dengan sudut lebih kurang 45 derajat, dan jaraknya akan kita tentukan sendiri sesuai dengan setting yang akan kita lakukan pada aplikasinya. Nah, ini akan kita kunci dulu objek untuk drone invertnya. Ini kita minta bantuan model dari Rengat ya guys ya. Kita akan kunci objeknya dan akan kita atur kecepatan terbang dan jarak penerbangan dari objek yang kita kunci. Nah, setelah itu baru kita klik go, maka dia akan terbang menjauhi objek dengan sudut lebih kurang 45 derajat sejauh 30 meter dan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, ini dia guys. Wow, luar biasa guys intelligent flight yang dimiliki oleh Vimy X8 SE 2020 ini sangat bagus sekali guys fitur-fitur yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba drone rocket. Ini bedanya, kalau drone invert tadi sudutnya lebih kurang 45 derajat. Kalau untuk drone rocket ini dia tepat di atas kepala kita. Jadi dia akan menyesuaikan posisi drone itu terhadap objek yang kita kunci berada tepat satu garis lurus ya guys ya. Dan akan kita coba fiturnya. Nah, maka akan terjadi hal yang seperti ini. Dan kita lihat akan dia sejajarkan posisi drone dengan objek yang kita kunci. Dia akan terbang sesuai dengan kecepatan dan ketinggian yang kita atur. Kita lihat. Nah, keren sekali ya guys ya. Ini sangat bagus sekali fitur-fitur seperti ini, karena kalau kita manualkan itu akan sangat susah dan kecepatannya pasti tidak akan stabil. Oke, selesai. Oke, selanjutnya adalah trace ya. Trace ini adalah fitur ataupun intelligent flight yang sangat bagus sekali, karena dia bisa bergerak mengikuti objek yang kita kunci. Ini akan kita coba praktekkan. Baik teman-teman mau jalan, mau lari, itu akan diikuti oleh drone. Nah, sekarang kita akan coba buat kotak targetnya. Ini kita sudah buat targetnya, kita klik go, maka dia akan mengikuti kemana saja objek yang kita kunci itu bergerak. Ini kita coba dulu bergerak secara pelan-pelan aja ya guys ya. Dan nanti akan kita coba tes apakah drone ini bisa membedakan mana objek yang kita kunci, mana yang tidak. Karena coba akan kita lakukan ada dua objek yang berpapasan, tapi apakah akan merubah kunciannya? Ternyata tidak guys, ternyata sudah bisa mengenali objek mana yang dikunci sehingga tidak terjadi kesalahan. Ini tetap mengunci pada objek yang kita kunci tadi di awal. Lanjut adalah profil. Nah, intelligent flight untuk profil ini bedanya dengan trace. Kalau trace tadi akan mengikuti kemana saja kita bergerak, sedangkan untuk yang profil ini dia akan bergerak mengikuti objek yang dikunci itu secara paralel. Misalnya seperti ini, dia akan bergerak secara dari samping ya guys ya. Nah, bedanya dengan tadi, kalau yang tadi dia akan bisa mengikuti kemana saja
objek itu berjalan. Tapi kalau ini dia khusus dari samping profil ya guys ya. Sangat bagus sekali guys, berjalan guys. Oke, selesai. Selanjutnya adalah orbit. Orbit ini adalah drone akan mengitari objek yang kita kunci sebagai pusat untuk fitur orbit ini. Ini akan kita tetapkan dulu radiusnya. Pertama tadi kita sudah tetapkan pusat, tetapkan radius, dan kecepatan terbang juga akan kita atur sehingga akan stabil guys, konstan sekali untuk kecepatan pada saat drone ini orbit. Nah, ini saya coba pusatnya adalah Istana Raja Indragiri yang ada di dekat Danau Raja. Untuk penerbangannya itu kecepatan saya buat adalah 3 meter per sekon, dan itu pun bisa kita atur lagi guys untuk kecepatannya. Dan masa ataupun lama terbang untuk orbit ini kita sendiri yang aturnya guys, bisa kita keluarkan. Nah, oke, berjalan ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah spiral. Spiral ini adalah fitur dari drone yang hampir mirip dengan orbit, tapi bedanya dia akan mengitari objek sambil menambah ketinggian. Jadi nanti pola terbangnya itu seperti kerucut ya guys ya. Dan untuk kecepatannya juga bisa kita atur dan ketinggiannya juga bisa kita atur. Nah, ini kan kita coba untuk di Danau Raja. Kecepatannya lebih kurang 3 meter per sekon aja guys, seperti biasa. Nah, ini dia langsung berputar mengitari objek yang kita jadikan pusat, dan ketinggiannya juga semakin bertambah. Beda dengan orbit tadi, ketinggiannya selalu sama ya guys ya. Dan ini pun bisa kita keluarkan apabila sudah cukup untuk penerbangan spiralnya. Tidak harus sampai selesai guys, terserah teman-teman. Kalau sudah selesai ya sudah, tekan aja selesai atau tanda X yang ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita coba fitur SAR. Nah, fitur SAR ini bagian bawah ini yang unik guys dari drone Vimy X8 ini, ada fitur SAR. Ini bisa melihat dengan melakukan zoom pada satu daerah yang pengen kita lihat secara dekat, dan juga dilengkapi dengan titik koordinat. Ini berfungsi atau bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat kondisi suatu daerah yang terdampak bencana, atau mau sedang mencari orang yang hilang, atau mau melihat satwa-satwa liar yang ada di hutan. Ini sangat berfungsi sekali karena dilengkapi dengan titik koordinat dan juga zoom sampai 3 kali zoom ya guys ya, sehingga gambar yang kita dapatkan itu menjadi lebih dekat dan lebih detail. Nah, ini seperti saya yang contohkan ini adalah saya coba di dekat perumahan. Ketinggian terbang kita sekitar 30 meter, namun objek yang kita lihat itu bisa sangat dekat sekali guys ya. Ini bisa di zoom sampai 3 kali, berarti lebih kurang kita seolah-olah di ketinggian 10 meter saat ini. Nah, ini bisa teman-teman coba aja ya guys ya. Oke guys, sekian dulu tes untuk fitur-fitur yang ada di Vimy X8 SE tahun 2020 ini. Secara keseluruhan hasil reviewnya adalah drone ini sangat bagus sekali bagi teman-teman yang ingin fitur profesional dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.